Halo semuanya, perkenalkan saya Bagas Tama dengan NIU 541467. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu ekosistem yang sering ada di pesisir tropis. Tapi masih banyak yang belum benar-benar paham untuk fungsinya, yaitu ekosistem lamun. Dalam video kali ini, saya akan membahas mulai dari apa itu lamun, bagaimana struktur ekosistemnya, sampai bagaimana faktor biotik dan abiotik saling berpengaruh dan membentuk satu sistem yang. Pada saat pertama ini, kita melihat fokus utama pembahasan, yaitu definisi, struktur, dan hubungan antara faktor biotik dan abiotik. Tiga aspek ini penting untuk dipahami sebelum kita masuk ke dampak dan pengolahan. Lamun sering disamakan dengan rumput laut, padahal keduanya jauh berbeda. Dan karena sering salah kaprah, keberadaan lamun sering kurang dihargai. Padahal ekosistem ini sangat produktif dan menyediakan habitat penting bagi berbagai organisme. Ekosistem lamun adalah satu kesatuan antara tumbuhan lamun, semua organisme yang hidup di dalamnya maupun di sekitarnya, dan kondisi lingkungan yang memengaruhi mereka. Banyak ikan juvenil memanfaatkan padang lamun sebagai tempat tumbuh awal sebelum mereka pindah ke habitat yang lebih luas. Udang, moluska, dan berbagai invertebrata kecil juga menjadikan padang lamun sebagai tempat berlindung karena struktur daunnya yang rapat menjadikannya lebih sulit terlihat oleh predator. Selain itu, daun lamun yang lebat mampu memperlambat arus sehingga sedimen dapat mengendap dengan stabil. Ini penting untuk menjaga kejernihan air dan mencegah erosi. Perpaduan antara tanaman, hewan, dan dinamika lingkungan inilah yang membuat ekosistem lamun menjadi salah satu ekosistem pesisir yang paling produktif dan paling bernilai. Pertumbuhan lamun dipengaruhi oleh beberapa faktor abiotik utama. Yang pertama adalah cahaya. Fotosintesis sangat mengandalkan cahaya, sehingga lamun hanya dapat bertumbuh di kedalaman yang masih terjangkau oleh sinar matahari. Kekeruhan meningkat akibat sedimentasi ataupun polusi itu juga bisa menghalangi proses dari fotosintesis lamun itu sendiri. Terus faktor kedua ada suhu. Lamun memiliki kisaran suhu optimal, dan ketika suhu terlalu panas ataupun terlalu dingin bisa mengganggu metabolismenya. Terus salinitas juga menjadi faktor yang menentukan karena perubahan salinitas akibat hujan ekstrim ataupun aliran air tawar juga bisa membuat lamun stres. Arus yang stabil membantu membawa nutrien dan mencegah penumpukan detritus berlebih. Namun, arus yang terlalu kuat bisa merusak daun dan mencabut rimbangnya. Kondisi substrat seperti pasir, campuran pasir dan lumpur, atau sedimen halus mempengaruhi seberapa kuat lamun dapat menangkapkan akarnya. Di dalam ekosistem lamun, ada banyak organisme yang berperan menjaga keseimbangan sistem lamun itu sendiri. Merupakan produsen primer yang menyediakan energi bagi berbagai tingkat trofik. Ikan-ikan kecil, krustasea, moluska, dan berbagai invertebrata memanfaatkan padang lamun sebagai tempat hidup dan mencari makanan. Di beberapa lokasi, herbivora besar seperti dugong dan penyu juga memakan daun lamun sehingga membantu mengontrol pertumbuhan tanaman. Selain itu, organisme pengurai seperti bakteri atau detritivore menjadi peran, yaitu memecah daun yang sudah tua yang menjadi nutrien yang dapat digunakan kembali oleh lamun itu sendiri. Jadi setiap organisme di dalam ekosistem ini, baik yang kecil maupun besar, memiliki peran yang saling terhubung. Struktur ekosistem lamun tersusun secara vertikal maupun horizontal. Di bagian paling dasar ada substrat dan rimbang yang berfungsi menstabilkan sedimen serta menyimpan cadangan energi. Di atasnya ada tegakan daun yang membentuk kanopi. Kanopi ini menjadi tempat hidup bagi ikan kecil dan invertebrata karena memberikan naungan dan perlindungan dari predator. Pada permukaan daun sering ditemukan epifit seperti alga kecil dan organisme mikroskopis lainnya. Epifit ini bisa menjadi makanan bagi hewan kecil, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak dapat menghambat proses fotosintesis lamun. Secara keseluruhan, setiap lapisan dalam ekosistem lamun memiliki fungsi yang saling mendukung sehingga membentuk struktur yang kompleks dan stabil. Di dalam ekosistem lamun, faktor biotik dan abiotik tidak bekerja secara terpisah. Cahaya dan nutrien sebagai faktor abiotik mendukung proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini kemudian dimanfaatkan oleh konsumen seperti ikan kecil, invertebrata, dan herbivora besar. Herbivora berperan
mengatur panjang daun dan mencegah terjadinya penumpukan biomasa yang berlebihan. Pada saat yang sama, pengurai bekerja mengubah materi organik yang mati menjadi nutrien yang kemudian kembali diserap oleh lamun. Jika salah satu faktor abiotik terganggu, misalnya kekeruhan mengingat karena aktivitas manusia atau suhu naik akibat perubahan iklim, maka proses fotosintesis akan melemah. Ketika fotosintesis turun, seluruh rantai energi di dalam ekosistem ikut terganggu. Sebaliknya, kalau salah satu komponen biotik hilang, misalnya populasi ikan herbivora menurun tajam, pertumbuhan daun bisa tidak terkendali dan memengaruhi proses sedimentasi. Semua komponen ini saling terhubung sehingga kestabilan ekosistem sangat bergantung pada keseimbangan antara dua faktor ini. Gangguan lingkungan seperti meningkatnya kekeruhan, pencemaran limbah, aktivitas penangkapan ikan yang merusak, dan perubahan suhu dapat memberi dampak yang besar pada kesehatan padang lamun. Ketika kondisi lingkungan memburuk, produktivitas lamun menurun, daun menjadi cepat rusak, dan banyak biota kehilangan habitat penting mereka. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, keanekaragaman hayati pesisir dapat menurun dan rantai makanan terganggu. Hilangnya satu jenis organisme saja bisa berdampak berarti pada komponen lainnya. Karena itu, pengelolaan padang lamun harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas air, menjaga kondisi substrat, dan mencegah aktivitas perusak seperti pembuangan limbah dan penambangan pasir. Sebagai penutup, ekosistem lamun memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan perairan pesisir, mendukung keanekaragaman hayati, dan menyediakan habitat penting bagi banyak organisme. Menjaga keberlanjutannya adalah tanggung jawab kita bersama.